Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan belajar menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan metode Rungkuta pada MATLAB. Oke ya. Untuk review kembali, untuk diingat kembali, metode Rungkuta kemarin adalah metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Persamaan diferensial itu bentuknya biasanya dy per dx sama dengan gitu ya, itu bentuk persamaan diferensialnya, dan kemudian biasanya dia disertai dengan nilai awal. Setelah itu permasalahannya adalah kita disuruh untuk menentukan nilai y untuk x tertentu, misalkan nilai y untuk x 0,5, untuk y untuk x 0,3 gitu ya. Nah, seperti yang kita sudah belajar di Rungkuta orde 1, 2, 3 kemarin gitu ya, kita disuruh menentukan mulai dari K1, K2, K3 gitu ya. Sekarang kalau Rungkuta orde 4 berarti sampai dengan K4 yang harus kita tentukan dengan rumus-rumusnya yang ada pada slide ini. Masing-masing nilai K-nya berbeda ya rumusnya. Kemudian gimana sih algoritma menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan metode Rungkuta orde 4? Nah, pertama biasanya apa yang harus kita inputkan gitu ya, masukannya apa? Ada persamaan diferensial gitu ya, kemudian juga nilai awal, misalkan y0 sama dengan 1 gitu ya nilai awalnya, atau y1 sama dengan 10 gitu nilai awalnya. Kemudian titik yang akan ditentukan nilainya, y berapa yang akan ditentukan nilainya gitu ya. Kemudian ukuran langkah atau H, ini biasanya di soal ada boleh dipakai misalkan 0,1, jarak antar X itulah ukuran langkah ya, 0,01 atau 0,5 berapa nanti biasanya disebutkan di soalnya, atau kalau nggak disebutkan ya terserah mau berapa yang digunakan. Biasanya sih antara 0 sampai 1 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membagi interval X sesuai dengan ukuran langkah ya. Misalkan dari 0 sampai 2 gitu ya. X yang mau diketahui itu 2, berarti dari 0 sampai 2 dibagi jaraknya dengan jarak masing-masing X adalah H, sebesar H. Menentukan banyak iterasi yang akan dilakukan gitu ya. Jadi kalau dari 0 sampai 2 kemudian jarak antar X-nya 0,5, jadi berapa X yang ada dihitung dulu. Jadi nanti kita akan menghitungkan iterasi sampai berapa kali itu ditentukan dulu gitu ya. Selanjutnya menentukan nilai, nah itu ya. Kemudian K1 menentukan nilai fungsi f, x, y, y, atau kalau kita mulai pertama gitu di MATLAB kan biasanya mulai i-nya 1 ya. Jadi f, x1, y1 berapa? Ini dimasukkan ke dalam rumus yang diketahui di sini. Ini berapa, kemudian kita tentukan K1. Menentukan nilai f. Nah, ini udah masuk ke rumus K1, K2, K3 itu ya, disesuaikan. Berarti kalau untuk K2 F-nya adalah F-nya fungsinya kita tentukan dengan X-nya adalah XI, X yang ini ditambah H per 2, Y-nya adalah YI ditambah K1 per 2 sampai dengan K4 kita tentukan sesuai dengan rumusnya. Nah, kemudian kita ulang kembali ke nomor 3 untuk menentukan nilai Y selanjutnya ya. Misalkan yang diketahui Y1, berarti kita tentukan dulu Y2 gitu ya. Kemudian kita tentukan Y3. Kembali ke 3 lagi kita tentukan Y4 dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai kita mendapatkan nilai Y yang ke N gitu ya. Itu adalah ketika kita memperoleh Y waktu ke N, berarti itu udah selesai. Nah, gimana program MATLAB-nya gitu ya. Biasanya kalau kita
buat program MATLAB itu yang pertama adalah JLC Clear All atau JLC Clear aja ya. Kemudian yang diketahui yang pertama adalah fungsinya ya, bagaimana mendefinisikan fungsi di MATLAB. Ini saya pakai inline. Kalau format long ini boleh dipakai, boleh enggak. Kalau misalkan ketelitiannya itu kecil gitu ya, di belakang komanya banyak sehingga bisa diketahui nanti errornya itu berapa ya, pakai format long. Selanjutnya adalah nilai awalnya. Ya, X awalnya berapa? Oh, X awalnya adalah 0 di sini misalkan. Kemudian titik yang akan ditentukan nilainya sampai dengan X berapa yang akan ditentukan. Pertama, pertanyaannya itu X berapa. Di sini pertanyaannya adalah X2. Jadi nanti kita akan menentukan nilai Y untuk X sama dengan 2. Ukuran langkah, nah ini 0,2 di sini ya. Hanya bisa 0,1, bisa 0,01 gitu ya. Sebenarnya dengan H semakin kecil nanti nilainya akan semakin akurat gitu ya. Tapi kalau hanya terlalu kecil nanti nggak efisien juga gitu ya. Nanti jadi runningnya lama gitu. Kemudian membagi interval X sesuai dengan ukuran langkah dan menentukan banyaknya iterasi yang akan dilakukan. Nah ini pakai ini. Ini untuk ini berarti ini dari X0 sampai Xn ini saya pisah-pisah menggunakan jarak H gitu ya. Dan untuk menentukan berapa banyak iterasi yang akan dilakukan ini kita gunakan size X. Nah, untuk yang sebelah kanan ini sendiri nih, size sama dengan size 12 ini maksudnya ini saya gunakan matriks ya, dibentuk matriks. Kemudian ini saya deskripsikan gitu ya. X1 nya adalah 0, berarti X yang pertama untuk I yang pertama itu adalah 0 sesuai dengan ini. Dan saya inputkan juga nilai awal yang pertama Y untuk X1 gitu ya, bukan Y1 tapi untuk Y untuk X1 itu sama dengan 1. Selanjutnya, nah kita mulai menentukan nilai K gitu ya. Nah, ini pakai rumus aja. Bintang itu artinya kali gitu ya, sesuai dengan rumusnya. Nah, karena tadi fungsinya udah kita definisikan ya di inline, sehingga ini XI-nya sudah kita definisikan. Ini maksudnya adalah X1, X2, Y1, Y2 gitu ya. Tadi kita sudah definisikan sampai dengan X4. Nah, karena ini kita ulangi, maka kita gunakan perulangan di MATLAB, yaitu menggunakan for ya. Kita gunakan for dan n ya, ini adalah pasangannya. Ada for pasti ada n gitu ya. Kita tentukan dulu K1, K2, K3, K4, baru kita tentukan Y selanjutnya. Itulah kalau Rungkuta orde 4. Selanjutnya silahkan nanti dicoba membuat shortcut MATLAB untuk Rungkuta orde sebelum-sebelumnya. 3, 2, 1. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.